Ya, pemirsa, gejolak IHSG berawal saat pembukaan IHSG pada hari Rabu 28 Januari 2026 ambruk. Anjloknya nilai IHSG berlanjut di hari berikutnya. Sementara itu pemirsa, hari ini IHSG kembali dibuka melemah 7.922,73 atau turun 4,88%. IHSG pun terus bergerak turun dan pemirsa untuk membahasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami ada Aset Manajemen MNC Dimas Aditya Aryadi. Selamat sore Pak Adit. Selamat sore Mas, sehat. Baik, Pak Adit, ini IHSG kembali dibuka melemah signifikan pada level 8 ribuan pada tadi pagi. Sebenarnya apa yang terjadi di pasar saham Indonesia, Pak? Baik, mungkin sore ini melemah di penutupan sesi 2 melemah 4,88% ya, Ya. Mas ya. Jadi saat ini di level 7.922,73 ya gitu. Jadi memang penyebab utamanya setelah di minggu lalu di tanggal 27-28 Januari 2026 itu memang peringatan dan tindakan dari MSCI. Morgan Stanley Capital International, di mana memang mereka melihat ada penangguhan penyesuaian indeks untuk saham-saham yang ada di Indonesia. Karena memang problem dari MSCI adalah mereka butuh adanya transparansi dari struktur kepemilikan dan juga free float data. Itu yang mereka minta dari otoritas kita dan juga SRO ya, Bursa Efek dan sebagainya. Nah, seharusnya di bulan Februari ini mereka udah lakukan penyesuaian indeks itu, mana saham-saham Indonesia yang masuk ke dalam MSCI gitu. Pada saat mereka lakukan penangguhan, ini berdampak investor khawatir bahwasannya adanya penurunan status pasar. Penurunan status pasar di sini saat ini Indonesia status pasarnya emerging market, dikhawatirkan masuk ke frontier market. Jadi itu berdampak ada kita bilang seperti downgrade gitu ya. Nah, ini membuat aksi institusi ataupun asing melakukan net sales ya, penjualan. Kalau data yang kami berhasil input itu kurang lebih hampir 15 triliun ya. Asing itu melakukan keluar ya dari market saham di Indonesia. Itu kurang lebihnya seperti itu Mas. Itu penyebab utamanya yang terjadi di minggu lalu ya. Dan masih terus berdampak pada hari ini. Baik, Pak Adit, ini selain perhatian dari MSCI, apakah ada faktor-faktor lain yang sekiranya ini berkontribusi dalam menurunnya pembukaan IHSG tadi pagi? Ya, yang kedua untuk yang hari ini itu adalah sentimen global ya. Kita lihat sama-sama tahu bahwasannya Gubernur The Fed Kevin Ward saat ini sudah terpilih nih jadi Gubernur The Fed di Amerika. Oke. Nah, patut diduga Kevin Ward ini punya kebijakan yang hawkish biasanya. Hawkish itu biasanya pengetatan dalam artian beliau akan mempertahankan nilai tukar dari suku bunganya di Amerika, Fed rate-nya mereka mempertahankan. Kalau berdasarkan historical ya, hal itu menyebabkan memang sehingga dampaknya adalah US dollar itu biasanya menguat mata uangnya, dan mungkin hari ini emas ditutup akan melemah gitu. Oke. Dan di situ asing juga melihat kekhawatiran di Indonesia yang MSCI-nya masih belum jelas. Ya kita doakanlah semoga hari ini yang saya dengar bahwasannya Bu PLT Ketua OJK Bu Fedrika, PLT Dirut BEI Pak Jeffrey dan juga beberapa jajaran sedang bertemu sama MSCI, pulang dari sana menghasilkan sesuatu yang membuat yakin investor bahwasannya MSCI tidak menurunkan marketnya dari emerging ke frontier, dan yang kedua itu yang bisa menguatkan market di hari esok dan hari-hari yang akan datang. Di luar memang penyebabnya tadi Kevin Ward yang terpilih jadi Gubernur The Fed menggantikan Powell, sehingga banyak sekali investor baik ada di emerging market itu yang keluar Baik. outflow masuk ke market-market yang ada di Amerika. Gitu Mas. Baik, Pak Adit, tadi Anda sempat menyampaikan terkait dengan adanya PJ Ketua OJK, kira-kira seperti itu ya. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu ini Pak Adit dan juga pemirsa informasi mengenai gejolak pasar saham ini membuat sejumlah petinggi otoritas jasa keuangan dan juga Bursa Efek Indonesia mundur. Friederike Widiasari Dewi ditunjuk sebagai pejabat mengganti Dewan Komisioner OJK. Penunjukan ini ditetapkan dalam rapat Dewan Komisioner OJK. Sebelumnya, Friederike Widiasari Dewi menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan juga Perlindungan Konsumen. Friederike menggantikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar yang sebelumnya mengundurkan diri bersama 3 pejabat OJK lainnya.
Sementara itu pemirsa, usai terpilih sebagai Direktur Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik menyebut BEI terus melakukan pendalaman pasar untuk menarik minat investor global. Langkah ini dilakukan dengan meningkatkan keterbukaan data dan juga menyesuaikan standar pasar modal Indonesia dengan bursa global. Kedepan, data pemegang saham di bawah 5% juga akan dibuka agar struktur kepemilikan emiten lebih transparan. Langkah tersebut ditargetkan mulai berlaku pada Februari 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk memenuhi ekspektasi lembaga indeks global seperti MSCI dan juga FTSE. Selain itu, BI bersama dengan KSEI juga akan memperinci klasifikasi tipe investor. Kategori investor akan dibuat lebih detail sesuai dengan praktik global. Jeffrey menegaskan meski terjadi transisi kepemimpinan, operasional bursa tetap berjalan normal tanpa gangguan. Seluruh langkah ini diharapkan membuat pasar modal Indonesia lebih terbuka, kuat, dan juga menarik bagi investor asing. Kami lakukan untuk melakukan pendalaman dari sisi demand khususnya agar lebih banyak lagi investor asing masuk dengan penambahan bobot Indonesia di dalam konstituen indeks global. Antara lain adalah tadi juga sudah disampaikan, kami SRO akan meningkatkan disclosure, melengkapi disclosure yang sudah kami sampaikan kepada publik melalui website Bursa Efek Indonesia di awal Januari kemarin. Kami akan meningkatkan lagi disclosure data kepemilikan saham secara lebih granular, termasuk untuk data kepemilikan saham atau shareholders name di bawah 5%, sehingga akan setara dengan bursa-bursa global lainnya. Kami akan melaksanakan ini di awal Februari 2026 ini. Baik, Pak Adit, kalau Anda melihat dari sentimen politik dan juga ekonomi domestik ini, terpilihnya Dirut Jeffrey sebagai Dirut dari BI, ini apakah berdampak luas dari harga saham saat ini? Kalau kita melihat market di hari ini, belum Mas. Bukan tidak ya, tapi mungkin belum. Karena memang yang ditunggu market itu bukan siapa pengganti dari Dirut BEI yang sebelumnya. Tapi bagaimana SRO dan juga OJK melakukan meeting dengan MSCI dan juga memastikan bahwasannya MSCI ini tidak melakukan downgrade ke Frontier. Itu yang ditunggu sama market. Dan langkah-langkah apa? Kalau yang tadi kita dengar di berita, benar bahwasannya apa yang dilakukan baik dari itu yang diminta sama MSCI, keterbukaan kepemilikan, free float-nya diturunkan, jadi seperti bursa-bursa efek di negara lainnya. Kalau seandainya Indonesia bisa melakukan lobby dengan MSCI dan juga bisa memenuhi semua data yang diminta MSCI, MSCI sudah tidak menangguhkan lagi terhadap saham-saham di Indonesia, saya sih optimis ya, bahwasannya investor asing akan balik lagi masuk ke kita. Terutama investor institusi. Ditambah lagi tadi ada statement dari CIO Danantara, Pak Pandu, bahwasannya menginstruksikan untuk beberapa aset manajemen ya, gitu yang ditunjukkan sebagian untuk masuk ke market, khususnya saham. Karena memang kita sendiri lihat kita butuh ada anchor ya, anchor institusi yang besar yang ada di Indonesia gitu ya, yang secara kontinu masuk ke market saham tanpa mengandalkan investor asing ya. Jadi kita memang market kita ini, pasar modal kita harus kuat dari segi domestic market, itu kurang lebihnya Mas. Baik, tadi saya jadi tertarik dengan statement Anda, Pak Adi, terkait dengan keterbukaan kepemilikan saham di Indonesia. Apakah sampai dengan saat ini tidak transparan dengan kepemilikan saham ini? Mungkin singkat saja soal ini. Ya, menurut MSCI, iya. Menurut MSCI, iya. Karena mereka meminta itu keterbukaan atau free float keterbukaannya itu di bawah 5% ya, di level 1%-an itu sudah bisa dibuka datanya siapa yang memilikinya. Sedangkan di ketentuannya saat ini kan belum. Tapi saya rasa kalau itu dilakukan oleh SRO dan diamini sama MSCI, saya rasa semuanya akan oke-oke aja Mas. Dan akan kembali lagi market bullish kembali. Baik, Pak Adi, dengan situasi yang terjadi saat ini, kira-kira sektor apa yang paling tertekan? Sektor yang paling tertekan kita lihat dari sektor dari perbankan ya. Kita lihat perbankan itu tertekan, juga cukup tertekan di sana, dan juga memang kita lihat sektor-sektor yang berbasis consumer ya. Kita lihat
merata sih. Kalau kita lihat hampir semuanya merata. Lah penurunannya itu sampai ke level bawah 8.000 itu penurunan hari ini 4,88% itu hampir merata di semua sektor. Padahal kalau kita lihat fundamentalnya, kita nggak lihat teknikalnya ya, Ya. kita lihat fundamentalnya saham-saham yang saat ini turun itu tidak siokianya seperti itu. Apabila kita objektif ya melihat fundamentalnya. Oke, lalu apa dampaknya untuk investor retail dan juga institusi, Pak Adit? Kemudian kira-kira apa strategi yang bisa dilakukan dari manajemen aset ini? Oke, kalau kami dari dari aset manajemen sendiri kita melihat wait and see ya, Pak ya. Kita wait and see, kita melihat keputusan ataupun press release yang mungkin dalam waktu dekat akan diberikan. Harapan kami SRO dan juga OJK akan melakukan konferensi pers gitu ya, ataupun perwakilan dari pemerintah hasil dari pertemuan dengan MSCI. Itu yang kami tunggu sih. Kita masih wait and see. Apabila ada hasil yang cukup positif di mana Februari ini SRO bisa memenuhi semua apa yang diminta oleh MSCI sudah boleh melakukan membuka lagi dan tidak menurunkan ke frontier ya, dari emerging tidak diturunkan ke frontier, itu ada statement dari MSCI, itu saat ini market akan masuk lagi. Dan kami melihat memang kedepannya sektor-sektor yang akan kuat justru malah dibalik. Dulu orang melihat banyak sekali sektor-sektor ataupun saham-saham yang berbasis konglomerasi dan sebagainya. Kalau kita lihat ke depan sepertinya balik lagi ke zaman awal lagi, orang akan melihat dari fundamental ya. Fundamental dan juga likuiditas, kapitalisasi market yang ada. Saya lihat ke depannya akan seperti itu. Oke, ini untuk selamatkan IHSG ini Presiden menaikkan adanya limit investasi dan juga dana pensiun. Ini tanggapan Anda seperti apa? Setuju. Itu sesuatu Efektifkah yang ini, menarik. Pak Adit? Gimana? Efektifkah ini? Efektif apabila yang diminta sama Pak Prabowo dijalankan oleh mereka. Karena kalau nggak salah yang saya dengar itu dinaikkan jadi 20% ya. Jadi dana pensiun asuransi itu boleh melakukan pembelian efek saham dari total dana kelolaan investasinya sebanyak 20%. Apabila instruksi dari presiden kita itu dijalankan benar-benar, seharusnya itu akan ngebooster untuk IHSG minimal balik lagi ke angka di atas 8.000 Mas. Gitu, karena kita lihat market institusi di capital market khususnya di efek itu punya pengaruh yang besar, kurang lebih 83% ya. Baik, Pak Adit, terakhir mungkin apa yang bisa Anda sampaikan agar para investor ini bisa mengantisipasi dalam beberapa minggu ke depan? Oke, yang kita lihat memang yang kita tunggu tinggal pertemuan antara SRO sama MSCI. Itu yang kita tunggu, dan juga statement dari MSCI. Apakah mereka menerima atas apa yang akan dilakukan oleh SRO kita di Indonesia dan juga pemerintah Indonesia, itu kita tunggu. Kalau untuk The Fed sepertinya sudah terpilih, Gubernur The Fed sudah terpilih, jadi kalau secara fundamental keuangan emiten-emiten kita sebetulnya tidak ada masalah. Cuma memang kekhawatiran dari investor global, ya khususnya institusi yang khawatir dengan Indonesia ini diturunkan marketnya dari emerging ke frontier aja sih Mas. Jadi menurut saya buat rekan-rekan investor semua, kita wait and see, ya tinggal 1-2 hari ini kita tunggulah keputusan hasil dari pertemuan pemerintah kita yang diwakili oleh SRO dan OJK dengan MSCI. Itu jadi triggernya, Mas. Baik. Terima kasih atas insight Anda, Aset Manajemen MNC, Dimas Aditya Aryadi, telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu, Pak Adit. Ya, terima kasih. Salam sehat.